One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, sebelum kita masuk ke Inazuma episode 5 atau part 5-nya ya kan, boleh dong Mimin minta like and subscribe-nya ya, supaya Mimin bisa up setiap harinya buat kalian semua. Jadi, jika sudah, terus saja kuy! Di awal episode kali ini, kita diperlihatkan semua orang yang berkumpul di tengah gedung kota. Semua orang yang ada di dalam gedung itu adalah ke-40 pelatih dari masing-masing tim yang mengikuti turnamen besar sepak bola, yaitu turnamen sepak bola terbesar saat ini. Apalagi lah kalau bukan turnamen Football Frontier yang diikuti oleh banyak sekolah untuk menjadi seorang juara. Lalu hasil babak penyisihan dari 40 tim yang akan bertanding di awal turnamen ini adalah SMP Nosei melawan SMP Raimon. Kemudian keesokan harinya, Endo Momori sang tokoh utama kita baru bangun dari tidurnya, serta ia bersemangat menuju sekolahnya itu. Saking semangatnya, ia lupa membersihkan kamar tidurnya itu. Sampai suatu ketika muncullah seorang yang bernama Domon, yang adalah murid pindahan dan baru dari SMP Raimon ini, yang menanyakan kepada teman-teman Endo tempat kepala sekolah itu berada. Lalu singkat cerita, Endo dan teman-temannya pun melakukan diskusi kecil-kecilan untuk mempersiapkan diri mengikuti turnamen Football Frontier ini. Di tengah-tengah diskusi itu, teman-teman Endo pun menanyakan siapakah kira-kira lawan pertama mereka di babak penyisihan ini. Namun sayangnya, Endo sang kapten pun tak tahu akan hal itu. Sampai pada akhirnya, sang pelatih abal-abal dari SMP Raimon pun muncul dan mengatakan jika lawan mereka yang akan mereka hadapi adalah SMP Nosei. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba muncullah si anak baru, yaitu Domon. Kalian masih ingat kan? Ia datang ke SMP Raimon untuk bergabung dengan SMP Raimon. Namun pelatih abal-abal mengatakan kenapa masih ada saja orang yang ingin bergabung dengan tim selemah ini. Di tengah keheranan itu, ternyata Domon dan Aki dulunya adalah teman semasa kecil. Endo yang senang mendapatkan teman baru langsung menerima Domon begitu saja. Domon mengatakan, apakah kau yakin kita akan baik-baik saja di babak penyisihan ini karena lawan kita adalah SMP Nosei, SMP yang cukup mengerikan. Rumor mengatakan jika mereka adalah tim yang mempunyai kelincahan, kekuatan dan kontrol bola yang sangat luar biasa. Apalagi jika di atas udara, mereka pasti juaranya. Namun Endo mengatakan kami juga memiliki jurus yang tak kalah mematikan dari mereka semua, yaitu Fire Tornado, Dragon Crush, dan Dragon Tornado. Namun Domon mengatakan jika itu semua mungkin saja bisa ditahan dengan mudah oleh mereka semua. Semoga yang tak terima mengatakan, aku yakin itu tak mungkin semudah itu Ferguson. Namun perkataan Domon itu dibenarkan oleh Gwenji jika skill SMP Nosei itu bukanlah kaleng-kaleng semata. Karena Gwenji sudah pernah melawan mereka sebelumnya, yang membuat teman-teman Endo yang lainnya malah ketakutan di sana. Berbeda halnya dengan Endo Momoru, sang tokoh utama kita. Ia malah bersemangat dan bahkan berniat membuat jurus baru untuk bisa mengalahkan SMP Nosei itu. Lalu mereka semua pun berlatih dengan penuh semangatnya. Di saat mereka berlatih, datanglah seseorang yang bernama Furutabasan. Ia adalah supir bus dari sekolah SMP Raimon. Ia mengatakan jika pertarungan Endo versus Taikoku sebelumnya sungguh sangatlah menakjubkan, mengingatkan dia dengan tim yang bernama Inazuma Eleven. Apa? Inazuma Eleven? Kau cucu dari Endo Daisuke kan? Masa kau tak tahu tentang Inazuma Eleven itu? Paman Furutobasan pun menjelaskan jika Inazuma Eleven itu adalah klub sepak bola SMP Raimon di 40 tahun yang lalu, yang selalu menjuarai turnamen besar Football Frontier. Darah legendaris Daisuke pun pasti mengalir di seluruh tubuhmu, karena kakekmu adalah pelatih hebat dari Inazuma Eleven ini. Endo yang mendengarkan hal itu makin bersemangat dan berniat untuk memiliki tim sekuat itu dengan semua teman-temannya ini. Sementara di sisi lain, sang pelatih abal-abal sedang menelepon seseorang, dan orang itu adalah pelatih dari SMP Taikoku. Yang itu artinya pelatih abal-abal itu adalah mata-mata dari SMP Taikoku. Lalu singkat cerita, Endo pun sudah pulang ke rumahnya dan makan-makan di sana.
Ia menanyakan kepada ibunya, apakah ibu mengetahui apa itu Inazuma Eleven? Namun sang ibu pun hanya terdiam begitu saja, malah ia fokus untuk mencuci piring itu. Kemudian Endo yang berada di kamarnya dan sedang bermain dengan bola kesayangannya itu didatangi oleh ayahnya yang memberikan pengertian kepada Endo Momoru tentang pertanyaan Endo kepada ibunya itu. Satu hal yang ayah Endo yakini kepada Endo, jadilah dirimu sendiri dan sukailah akan hal itu. Lalu keesokan harinya, di pagi yang sangat cerah, semua pemain SMP Raymond pun berlatih di lapangan pinggir sungai guna untuk mendapatkan jurus baru demi bisa mengalahkan SMP Nosei di babak penyisihan itu. Mereka semua berlatih sampai sore harinya, di mana Endo, Goenji, dan Kazemaru masih saja berpikir bagaimana mereka menemukan jurus baru sebelum mereka melawan SMP Nosei tersebut. Mereka pun memutuskan untuk memakan mie ramen di pinggir jalan guna untuk membahas jurus baru yang akan mereka ciptakan, yang mirip-mirip dengan legenda Inazuma Eleven itu. Di tengah kebingungan mereka, patua pedagang ramen pun menjelaskan jika tim Inazuma Eleven memiliki buku peninggalan, di mana di dalam buku tersebut tertulis jurus dan teknik-teknik dari Inazuma Eleven itu. Hei, apakah kau cucu dari Daisuke-san? Jika itu benar, maka malapetaka akan menghampirimu. Jadi, apakah kau akan tetap melihatnya? Iya, tentu saja, ucap Endo yang bersemangat. Kemudian tiba-tiba scene pun berpindah ke base camp sepak bola SMP Raymond, di mana Endo menjelaskan kepada teman-temannya jika kakeknya itu ternyata memiliki buku catatan rahasia yang pastinya sangat berguna untuk mereka membuat jurus baru itu. Lalu mereka pun mencari buku catatan rahasia itu di dalam ruangan kepala sekolah SMP Raymond dengan sangatlah diam-diam. Sampai pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah berkas yang dicurigai sebagai tempat buku catatan itu berada. Di saat mereka sedang melakukan hal konyol itu, tiba-tiba mereka pun dipergoki oleh anak dari kepala sekolah SMP Raymond itu. Ia mengatakan, pasti kalian sedang mencari buku catatan legendaris ya. Lalu Endo pun berhasil mendapatkan buku catatan itu. Di saat semua orang sedang kembali ke base camp mereka, semua terlihat sangatlah kecewa dengan apa yang mereka dapatkan. Karena tak ada satu orang pun yang mampu membaca buku legendaris itu. Namun berbeda halnya dengan Endo Momoru yang dari tadi bersemangat bolak-balik membaca buku itu. Teman-teman Endo pun kaget dengan semua itu. Karena ternyata Endo mampu membaca tulisan aneh dengan sangatlah jelas. Meski membutuhkan sedikit waktu untuk itu semua. Lalu Endo pun memberitahu kepada teman-temannya ada sebuah jurus yang bernama Inazuma Otoshi. Namun di saat mereka mendengarkan itu semua, mereka pun tak ada yang tahu akan hal itu karena ada kata cut dan boom yang mereka tak mengerti di sana. Tapi Endo yakin jika apa yang dikatakan di dalam buku catatan kakeknya itu tidaklah mungkin sebuah kebohongan belaka. Sementara itu di luar sana Domon sedang berlari sendirian. Namun tiba-tiba ia berbicara tentang apa yang ia lihat kepada seseorang yang ada di balik tiang listrik itu. Ia mengatakan semua yang ia ketahui tentang SMP Raymond. Dan ternyata orang itu adalah Kidao, kapten dari SMP Taikoku. Kemudian tim Raymond pun melanjutkan latihan keras mereka guna untuk bisa memenangkan pertarungan melawan SMP Nosei itu. Di tengah-tengah latihan itu, tiba-tiba Goenji pun memanggil Endo dan menjelaskan seperti apa Inazuma Otoshi yang ada di pikiran Goenji selama ini. Lalu Endo pun kagum dengan pemikiran Goenji itu. Ia memutuskan jika jurus ini akan dilakukan oleh dua orang temannya, yaitu Goenji sebagai sang eksekusi dan Kabeyama sebagai batu loncatannya. Dan latihan khusus mereka berdua pun dimulai, di mana Kabeyama diikat dengan ban sebagai beban berat di tubuhnya. Kabeyama pun harus bisa meloncat setinggi mungkin agar jurus Inazuma Otoshi bisa sempurna. Sementara Goenji melakukan latihan salto di udara guna untuk menciptakan sebuah jurus baru tercipta. Mereka berdua pun berlatih dengan sangatlah ekstra. Di saat mereka hampir menyerah di tengah latihan gila ini, Endo pun memberikan semangat kepada mereka semua. Yang secara tak sengaja, Kabeyama pun mampu membuat lompatan yang sangat tinggi
Karena ada si putih hadapannya itu yang membuat latihan loncat tinggi pun berhasil begitu saja. Lalu di sisi lain, Goenji sang eksekusi pun akhirnya berhasil melakukan salto di atas udara yang membuat ia kelelahan di sana, yang membuat latihan itu selesai begitu saja. Dan episode kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Nime 90 pamit dan sampai jumpa di next video ya. Bye bye.